Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Guru Geografi ya. Kali ini saya akan memberikan pembahasan topik KSN. Ini kebumian sih loh kebanyakan. Ini kebanyakan materi kebumian mengenai fosil dan pemfosilan. Sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalain loncengnya dan share ke teman-teman lain supaya buat bahan diskusi rame-rame ya, dan update terus nanti materi KSN geografi kebumiannya. Sebetulnya bukan untuk KSN juga sih, untuk pemahaman materi sehari-hari juga ya, ulangan, ujian, ya UTS, UAS juga sama, ujian akhir semester. Oke, kita akan lihat ini ya, ini fosil dan pemfosilan. Jadi kalau kalian lihat di depan ini kan ada gambar kayak T-Rex gitu ya, rangka. Ini udah sering kita lihat dan memang tulang-tulang ini menjadi salah satu bagian penting dalam upaya manusia untuk menelisik sejarah perkembangan bumi kita ini ya. Kita akan lihat seperti apa. Nah, kalau kalian lihat gambar di depan ini beberapa macam fosil ya yang saya dapatkan di Google, internet lah gitu ya. Ada yang kayak gini kerang, ada yang kayak gini ya, ada yang bundar, macam-macam lah ya. Nah, ini tentunya sering kita lihat ya, atau mungkin pernah kita temukan ya, barangkali yang di pantai ya, atau di gua-gua kapur ya, gitu kayak ini. Mungkin pernah sekilas melihat. Nah, lalu apakah setiap makhluk hidup itu bisa terfosilkan? Kemudian syaratnya seperti apa? Jenis-jenisnya seperti apa? Ada ilmunya. Kita lihat. Nah, kita lihat dulu tentang definisi dan prosesnya ya. Fosil itu apa sih? Fosil itu sisa atau jejak organisme yang hidup pada masa lampau yang terawetkan ya, ini terawetkan secara alamiah, nggak dibuat-buat jadi ya, dan berumur lebih dari 11.000 tahun. Ini di kamusnya. Nah, biasanya organisme itu akan awet dan jadi fosil jika punya 4 kriteria. Yang satu punya cangkang dan anggota tubuh yang keras. Kemudian dua, segera terkubur sedimen di lingkungan pengendapan. Nomor tiga, terhindarkan dari oksidasi, ya, pelarutan dan hal lain yang merusak. Kemudian batuan di tempat fosil tidak terdeformasi, ya, jadi mengalami perubahan bentuk gitu ya, atau posisi dan lain-lain. Deform ya, perubahan bentuk. Form itu kan bentuk ya. Nah, kurang lebih kayak gini. Kayak misalkan ini gambarnya, ini pemfosilan kayu ya contohnya. Jadi ini kena air, kemudian terkubur. Nah, ini muncul kemudiannya setelah sedimen yang lamanya hilang, ya ininya terkelupas. Jadi memang fosil itu bisa awet kalau ya seperti ini, punya 4 aspek ini, gitu ya. Harus memang dia lingkungan itu tidak ada udara ya, kemudian tidak ada reaksi-reaksi kimia, gitu. Dan bisa memang di beberapa kasus ya membutuhkan tempat itu sedimen yang memang kedap ya, sedimen yang memang tidak mengalami perubahan-perubahan lain ya oleh bentuk tenaga endogen atau eksogen gitu, deformasi. Nah, banyak kan fosil-fosil ditemukan ya di Indonesia pun banyak ya, mau fosil manusia purba atau kayu purba adalah ya. Hanya kan lokasinya kita mungkin nggak, kurang begitu paham ya, harus ada diteliti ya gitu, dan dicek alat-alatnya juga. Nah, jenis-jenis fosil ini ada 4 ya. Ada fosil yang tidak mengalami perubahan, kayak awet ya, bodinya ya, semua badannya dan lain-lain. Ada fosil yang mengalami perubahan, ada fosil berupa fragmen doang, ada fosil berupa jejak atau bekas-bekas makhluk hidupnya gitu ya. Apa ini contohnya kita lihat. Nah, yang pertama fosil yang tidak mengalami perubahan. Ini artinya semua bagian tubuhnya itu terawetkan sempurna. Ya, dalam hal kasus ini jadi kelihatan bentuknya, matanya ya, kemudian kulitnya, semua bagian tubuhnya itu sudah kayak, memang dia itu kayak di mumi gitu kan. Contohnya mamut yang terkubur dalam es, tahu ya, mamut yang gajah purba, harimau saber tooth pada kolam tar, dan serangga pada amber. Amber itu getah ya, getah kayu. Ini contohnya. Nah, kalau mungkin kalian nonton Ice Age ya, film Ice Age kan tahu ya, ada harimau saber tooth, si siapa tuh? Lupa saya namanya. Dan ada mamut, tahu ya, mamut.
Saya lupa nama-nama tokoh kartunnya. Ya, taunya si Sid doang, Sid itu. Yang apa itu? Kayak lemur apa itu? Oke, ini ya. Jadi ya ini awet kan, ini kelihatan ya. Kulit-kulitnya kan. Jadi es itu salah satu media untuk pengawetan makhluk hidup ya yang terbaik itu. Ini bentuknya kan kelihatan banget. Yang kedua, fosil mengalami perubahan. Ada tiga, ada permineralisasi sebagian anggota tubuh tergantikan oleh mineral tertentu. Ya, jadi anggota tubuhnya itu kan gak bisa tahan ya, jadi dia dimasuki oleh mineral-mineral lain. Ya, replacement berbagai mineral menggantikan semua tubuh organisme. Jadi cetakannya ada, tapi dia bukan cetakan cangkang yang aslinya, tapi dia dari mineral lain terganti. Rekristalisasi biasanya butir-butir karbonat pada cangkang mengkristal kembali. Tidak ada perubahan bentuk luar, tapi bagian dalamnya rusak. Jadi dalamnya itu nggak ada kopong, tapi luarnya sama ya, masih karbonat gitu. Ini contohnya, ini kayak mungkin cetakan bentuknya. Mungkin ini bukan kulit aslinya, ini hanya misalkan tergantikan oleh mineral batuannya ya, tapi dia tercetak gitu sesuai dengan bentuk aslinya. Gitu. Ini juga sama ya. Ini cetakannya pada batuan. Si itunya hilang, tubuh organismenya hilang, tapi cetakannya masih nempel ada. Ini juga sama ya. Kemudian ini cangkang, misalkan dalamnya nggak ada, cuman ininya tetap ada. Yang selanjutnya, fosil fragmen ini cuma remah-remah, jadi sisa berupa pecahan-pecahan dari tubuh organisme. Nah, ini misalkan cuma gigi doang atau apa ya, tulang bagian mana ya, berserakan ya gitu. Jadi ya dia hanya sekelumit aja, sekecil bagian kecil tubuh yang tercecer gitu. Tapi itu sudah merupakan sebuah apa ya? Sebuah, kalau ahli geologi, paleontologi itu sudah menjadi hadiah yang tidak bisa dibayar ya. Kalau dapat fosil mau bentuknya fragmen mau yang utuh itu sama aja sebuah masterpiece ya kalau buat ahli paleontologi. Kemudian fosil berupa jejak atau bekas ada beberapa macam. Ini ada pernah muncul di soal nih. Jadi kamu dihafalin aja, dihafal sebanyak mungkin. Mold cetakan dari cangkang yang sudah terlarutkan dan diganti material lain. Cast cetakan dari cetakan fosil kadang bisa terlepas. Imprint jika organisme tercetak dalam sedimen halus dan akhirnya terlepas. Track bekas perpindahan organisme berupa tapak. Trail ini berupa seretan. Burrow berupa lubang bekas galian organisme yang diisi oleh sedimen yang berbeda. Coprolite fosil kotoran ini dari fosil ini bisa didapat informasi ukuran tempat hidup dan apa makanannya. Jejak kimia, jejak asam organisme yang terawetkan. Oke. Ini ya, emang dibaca, dihafal sih. Dan gambarnya kita lihat. Pernah ada soal gambarnya ditampilkan, tapi kamu harus tahu ini apakah mod, cast, imprint, track, trail, burrow gitu ya, corporate apa, coprolite ya. Nah ini kategori of fossil type. Nah ini jejak ya, trace. Ini jejak kayak gini. Ini yang mold, yang cast kayak gini. Replacement yang diganti, petrified or termineralisasi. Jadi kayunya itu termineralisasi. Ember yang ini ya, getah. Tadi kan udah. Original ya kayak tadi yang kayak di es gitu ya. Nah, ini bentuknya. Nah, ini corpolite. Ini kayak ini purba. Ya, ini sisa apa nggak tahu lah. Kemudian ada corpolite ini ya. Ini burrow itu yang corpolite yang ini. Burrow itu yang ini yang tadi yang sisa lubang apa ya, makhluk hidup kemudian diisi oleh makhluk hidup lain ya. 5 mm sangat kecil ya itu. Nah, ini kan kayak ya. Oke. Nah, ini proses pemfosilan, ada bagian lunak, ada bagian keras asli. Kalau bagian lunak itu hanya terjadi pada kondisi yang khusus dan sampai saat ini hanya ada pada lingkungan ini, tanah beku, permafrost. Jadi kayak di Kanada ya, Siberia yang banyak lapisan esnya. Nah, ini fosil mammoth itu banyak
beku di permafrost ya, usianya 25.000 tahun. Telaga tar ini kayak harimau taring, bison dan lain-lain. Getah amber serangga kecil yang terperangkap dalam amber ya. Tadi amber itu ya getah si pohon. Ada yang jutaan tahun itu. Kemudian bagian keras asli dibagi jadi 4 berdasarkan jenis materialnya. Ada karbonatan sangat umum pada hewan invertebrata, tidak bertulang belakang ya. Fosfatan, tulang dan gigi vertebrata mengandung banyak kalsium fosfat yang tahan pelapukan seperti gading gigi. Silikatan, bagian tubuh hewan bersilika seperti radiolaria dan spons dan lain-lain yang tahan pelapukan. Kitinan, senyawa penyusun kuku rangka luar dari golongan arthropoda, sering terawetkan menjadi lapisan tipis zat arang. Nah, ini dihafal aja nih. Ya. Gambarnya nanti ya. Istilah paleontologi, nah ini ada beberapa istilah, ada biokoinos atau in situ, fosil yang pernah hidup di tempat A, mati di tempat A, dan terfosilkan di tempat A. Nggak pindah-pindah ini ya. Jadi di sana terus. Thanatokoenoes transported, fosil yang pernah hidup di tempat A, matinya di tempat A, tapi terfosilkan di tempat B karena mengalami proses transportasi atau erosi lah gitu ya. Matinya di B terfosilkannya. Bukan matinya. Memfosilnya di B gitu. Reworked fosil atau fosil rembakan. Fosil yang tua bercampur dengan yang muda bisa terjadi karena proses tektonik atau perubahan muka air laut. Nah, ini nyampur-nyampur nih. Infiltrasi yang muda bercampur dengan yang tua sering terjadi pada nanofosil, fosil-fosil berukuran kecil ya nano yang ikut terbawa air tanah dan terendapkan di lapisan bawahnya sehingga terjadi percampuran antara fosil yang muda dan yang tua. Nah, ini dihafal ya. Gitu. Takutnya ya kita nggak tahu yang mana yang muncul kan. Kemudian fosil indeks. Nah, ini fosil indeks itu fosil yang bisa dipakai sebagai penanda umur atau penanda lingkungan pengendapan dengan ciri-ciri. Jadi fosil indeks itu bisa mengetahui itu zaman apa gitu. Hewan itu adalah hidup di zaman apa gitu maksudnya. Untuk fosil indeks penciri umur, fosil tersebut dulunya hidup dengan range wilayah yang luas tapi memiliki masa hidup yang singkat. Misalnya hanya hidup di zaman kapur ya. Jadi dia singkat gitu. Kemudian untuk fosil indeks penciri lingkungan pengendapan, itu fosilnya tersebut hanya hidup di range ya, wilayah luas area wilayah yang sempit. Tapi masa hidupnya lama, misalkan Ordovisian dari Ordovisian sampai Resian itu sarang ya. Gitu. Oke, jadi ada dua, ada fosil indeks penciri umur, ada fosil indeks penciri lingkungan pengendapan gitu. Nah, ini contohnya nggak ada gambar di stratigraphy-nya ya, yang warnanya sama berarti ya di zaman yang sama kan gitu. Nah, ini zaman Cambrium, ini fosil indeksnya pencirinya itu trilobit yang paling umum itu. Jadi hewan ini yang kayak gini, ini di laut ya dulu. Ini hewan zaman tua, paling tua Cambrium ya. Nah, ini kayak gini. Seperti apa coba? Ya, kayak ulat-ulat gitu ya. Ini fosil indeks untuk Cambrium trilobit. Ya dihafal aja. Kemudian zaman Silur ini ada kayak tumbuhan dasar laut gitu ya. Graptolith. Nah, ini Graptolith. Ya, nggak tahu kayak gimana aslinya. Ya. Kemudian zaman Devon ini ada Spirifer, nah kerang-kerang seperti ini. Ini muncul di zaman Devon. Ya, penciri dari zaman Devon. Kalau zaman karbon itu ada briozoa. Nah, kayak gini, kayak seperti spon ya, kerang lagi apa sih? Terumbu karang. Ya, tapi bentuknya kayak gini. Nah, ini zaman karbon, briozoa. Kemudian kalau zaman perm itu ada foraminifera. Nah, ini ukurannya kecil-kecil kayak gini. Ya. Kalau zaman sekarang tersier tuh ya kerang-kerang yang model gini. Turritella gitu. Ini fosil indeksnya kayak gini. Ya. Nah, korelasi antara lapisan fosil kayak tadi itu seperti ini. Jadi stratigraphy-nya tinggal dilihat aja. Ya, kalau ditemukan fosilnya sama ya berarti itu satu zaman gitu. Kalau misalkan hilang berarti mungkin bisa tererosi atau apa ya. Nah, jadi ini contohnya di Green Canyon kalau mau melihat stratigraphy yang lengkap dari zaman Cambrium sampai sekarang tuh di Green Canyon Colorado itu. Ya, itu. Oke. Nah, itu sekilas mengenai fosil dan pemfosilan. Silakan
dicek lagi ulang, di download boleh ya, kemudian di screenshot ya, dibuat PowerPoint ya silakan ya. Pokoknya sering dibaca aja, dan supaya nanti gambarnya nggak lupa juga, karena pernah ada soalnya bentuknya gambar gitu. Ada gambar misalkan tadi kayak trilobit, ya itu penciri zaman apa gitu ya, itu kan dihafal ya kan. Oke ya, terima kasih. Mudah-mudahan ada sedikit pencerahan, manfaat itu ya. Dan jangan lupa untuk silakan subscribe aja dan share ke teman-teman lain. Nanti masih ada waktu yang mau KSN besok provinsi ya, nasional, atau nanti next tahun depan kabupaten ya, untuk yang kelas 10 sekarang silakan diperjuangkan dari sekarang ya, dicicil materinya supaya tidak, jangan last minute, nggak akan ini apa, kurang begitu top ya kalau last minute tuh bukan bukan budaya untuk seorang juara ya, enggak ya. Oke ya, jadi persiapan dengan matang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.